Halo, ketemu lagi bersama saya dalam catatan enrichment. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi prakarya bidang rekayasa, khususnya untuk kelas 11 MIPA. Materi yang saya bawakan kali ini adalah analisis sistem produksi peralatan teknik. Sebelum lebih lanjut, ada baiknya kita melihat atau mereview kembali apa itu sistem teknik. Sistem teknik adalah sistem untuk menciptakan dan mampu serta mengelola sistem yang besar serta mampu memenuhi kebutuhan manusia. Sistem itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk memecahkan suatu masalah. Berikutnya, kita masuk ke bagian analisis. Apa itu analisis? Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, misalnya dalam karangan, perbuatan, dan lain sebagainya, untuk memenuhi keadaan yang sebenarnya. Atau bisa juga, analisis adalah penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Sistem teknik merupakan hasil perkembangan dari keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi yang dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalnya, pada produk elektronika dengan sistem teknik kendali otomatis dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Produk otomatis ini sudah banyak kita jumpai di pasar, yang sederhana maupun yang sudah kompleks. Contoh yang paling sering kita lihat adalah rice cooker. Kemudahan, kesederhanaan, dan manfaat yang nyata dan keuntungan dari sistem teknik secara otomatis ini dapat meningkatkan keefektifan kerja, sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Sistem teknik pada kendali otomatis adalah suatu sistem yang menghubungkan sistem mekanik, kelistrikan, serta elektronika secara bersama dengan sistem informasi untuk mengendalikan produksi. Yang berikutnya bisa kita lihat sistem mekanik seperti pada penanak nasi, sedangkan sistem kelistrikan adalah tenaga, dalam hal ini adalah energi listrik yang diberikan untuk memanaskan elemen pemanas. Di sini elemen pemanas dan juga termostat dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. Ingat, sistem elektronik berarti kita bicara tentang bagian dari sistem teknik yang dapat memudahkan konsumen atau pengguna dalam kesehariannya. Pada komponen termostat terlihat temperatur dan memberikan informasi ke sistem elektrik untuk memberikan tindakan. Sistem penanak nasi ini ada dua tindakan yang dapat dilakukan, yaitu terus memberikan energi atau berhenti memberikan energi pada temperatur 1000 derajat Celcius. Jadi bisa disimpulkan, analisis kita bicara tentang menjabarkan atau menyelidiki konsep dasar dari sistem produksi peralatan sistem teknik itu sendiri. Dalam peralatan sistem teknik atau produk sistem teknik, produk usaha sistem teknik dirancang atau dikembangkan dari aspek-aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan etika masyarakat dalam hal ini sebagai pengguna. Berikut kita akan lihat karya rekayasa inovatif. Karya rekayasa inovatif dibuat agar dapat memudahkan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan produk, seperti produk pengolahan hasil pertanian, yang kedua perkebunan, yang ketiga produk perikanan, yang keempat produk limbah perkebunan, dan yang kelima kita bisa lihat seperti alarm. Ini ada beberapa produk karya rekayasa inovatif. Berikutnya kita lihat sama-sama contoh aneka produk peralatan sistem teknik dengan penjelasannya.
Yang pertama, alat pencetak arang briket. Alat pencetak arang briket adalah tempat yang berfungsi mencetak tepung arang dengan ukuran tertentu yang telah dicampur dengan perekat kanji, sehingga menjadi briket arang dengan ukuran dan bentuk tertentu seperti kubus, bulat tabung, dan atau bulat tepat. Tekanan yang dihasilkan oleh tempa ini selain manual dapat juga berasal dari hidrolik maupun tekanan mekanik menggunakan ulir. Berikutnya, alat pengering hasil pertanian. Alat pengering hasil pertanian ini menggunakan bahan seng yang diberi warna hitam dengan tujuan agar menyerap panas sinar matahari, diserap oleh benda seng berwarna gelap dan diteruskan ke dalam ruangan atau oven. Alat ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kadar air hasil pertanian dan baki yang berfungsi sebagai wadah bahan yang dikeringkan di dalam ruang pengering pada proses penjemuran secara alami, sehingga mengenai permukaan bahan yang akan dikeringkan. Berikutnya, kompor listrik batik. Kompor listrik batik yaitu kompor listrik untuk membatik yang digunakan untuk menggantikan kompor sumbu yang menggunakan minyak tanah yang saat ini sudah jarang didapatkan. Ini dilakukan untuk menghemat biaya produksi, untuk memanaskan lilin, atau malam untuk membatik. Kompor listrik batik ini didesain menggunakan elemen pemanas yang diberi spiral yang dialiri arus listrik AC 220 volt 50 Hz, mengkonversi dari energi listrik menjadi energi panas. Kompor ini dilengkapi dengan saklar atau push button, potentiometer, dan lampu indikator. Berikutnya, kita akan lihat sistem produksi peralatan sistem teknik untuk produk alarm. Yang pertama yang akan kita lihat adalah alarm rumah. Alarm rumah. Jenis alarm ini biasanya ditempel di area rumah untuk menjamin dan melindungi properti yang ada di dalam rumah dari bahaya pencuri. Sistem alarm rumah dapat memonitor keamanan rumah dan memberikan laporan kepada pemilik jika terjadi tindakan yang mengancam keamanan rumah, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Cara kerja alarm rumah ini terbagi dua, yaitu sensor inframerah dan sistem alarm GSM. Yang kedua, alarm mobil. Alarm ini dibuat dari jaringan sederhana berupa sebuah tombol yang dihubungkan dengan jaringan listrik mobil. Alarm dengan pengendali jarak jauh berupa remote serta fasilitas alat pengaman yang aktif otomatis dalam 30 detik setelah pintu mobil ditutup. Fungsi alarm mobil adalah untuk melindungi harta benda yang ada di dalam mobil dan mencegah pencurian mobil. Yang ketiga, alarm kebakaran. Alarm kebakaran, sistem pengindra api atau fire alarm system merupakan sebuah sistem terintegrasi yang didesain untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran. Alarm tersebut memberikan peringatan dalam sistem evakuasi dan dilanjutkan dengan sistem instalasi pemadam kebakaran secara otomatis maupun manual. Berikutnya yang keempat adalah alarm banjir. Alarm banjir kegunaannya adalah untuk memperingatkan apabila akan terjadi banjir. Cara kerjanya menggunakan sensor air hujan dan akan memberi sinyal apabila debit air hujan yang turun sudah melebihi batas. Yang kelima, alarm gempa. Alarm ini berfungsi untuk memberikan peringatan adanya getaran atau gempa bumi. Cara kerjanya yaitu dengan mendeteksi munculnya gelombang seismik. Gelombang ini bersifat berbahaya dan merusak. Yang keenam adalah alarm bayi. Alarm bayi. Pada alarm bayi, sistem pemancar yang terdapat pada alarm ini digunakan untuk mendengarkan suara yang ditimbulkan oleh bayi dari jarak jauh. Pemancar ini dikendalikan dari jarak jauh
dan mampu memantau kondisi dan keberadaan bayi sehingga orang tua dapat mengetahui kondisi bayinya ketika menangis ataupun tertidur. Kesimpulannya, berbicara tentang sistem teknik, ada 4 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah innovation. Inovasi atau innovation untuk meningkatkan produktivitas terlebih lagi di era industri 4.0. Suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Jadi, salah satu tujuan inovasi adalah menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia melalui penemuan atau perkembangan baru dari ide-ide inovatif yang berhasil diwujudkan dengan baik. Suatu inovasi juga erat kaitannya dengan inovasi produk. Inovasi produk adalah suatu penciptaan baru yang mengandung beberapa unsur seperti di bawah ini. Yang pertama, teknologi baru. Yang kedua, layanan dan solusi baru. Yang ketiga, pengalaman baru. Yang keempat, proses dan metode baru. Yang kelima, sebuah hasil yang sangat berharga. Yang keenam, fashion dan desain baru. Dan yang ketujuh, suatu barang atau produk sosial yang berguna bagi orang banyak. Tujuan dari inovasi yang perlu kita ketahui adalah sekarang kita harus sudah mengenal dan memahami manfaat apa saja yang bisa diberikan oleh inovasi dalam bisnis kita. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi tujuan inovasi? Tujuan inovasi adalah tujuan untuk memperbaiki berbagai hal yang sebelumnya sudah ada. Kebanyakan inovasi yang telah tercipta pastinya membutuhkan eksperimen, pengambilan risiko yang besar, dan kreativitas yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meraih tujuan inovasi, kita akan melibatkan banyak ketidakpastian demi bisa mendapatkan perbaikan yang tepat dan cepat. Yuk, sekarang kita simak 13 tujuan inovasi berikut ini. Yang pertama, menghemat waktu. Inovasi membuat waktu seakan-akan mudah untuk kita kendalikan. Inovasi bertujuan untuk membantu manusia agar kita dapat menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, produsen alat-alat masak berhasil menciptakan oven atau alat pemanggang yang dapat membantu makanan kita matang dalam waktu 10 menit. Padahal sebelumnya, kita perlu waktu 30 menit untuk melakukannya. Dengan ini, kita sudah menggunakan waktu dengan sangat efektif. Yes, jelas di sini terlihat unsur sistem teknik dimanfaatkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Karena dengan menerapkan inovasi, kita bisa mengerjakan banyak hal atau menghasilkan output dalam waktu yang singkat. Misalnya dengan hadirnya mesin fotokopi, kita tidak perlu menyalin catatan berlembar-lembar. Kita hanya perlu meletakkannya di mesin fotokopi dan menggandakannya dengan jumlah yang banyak. Tujuan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Tentu saja, inovasi juga membantu kita untuk lebih efisien dalam bekerja. Efisien yang tinggi akan semakin memperbanyak output yang kita hasilkan, namun tanpa ongkos atau biaya yang berlebihan pastinya. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan jasa. Kehidupan bisnis akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, inovasi bertujuan untuk membantu manusia dalam terus meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kelima, menciptakan kenyamanan. Inovasi bertujuan untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi pelanggan. Sebagai contoh, untuk membuat paspor, kita tidak perlu datang mengantri pagi-pagi di depan kantor imigrasi. Namun, inovasi telah membantu kita untuk menciptakan suatu software yang memudahkan publik dalam mengisi formulir dan mendapat nomor antrian melalui internet. Yang keenam, memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan manusia memang tidak terbatas, gak akan ada habisnya. Namun, inovasi akan membantu kita dalam memenuhi kebutuhan manusia secara perlahan-lahan, namun pasti. Yang ketujuh, pengalaman pelanggan yang memuaskan.
Ketika pelanggan memiliki pengalaman yang memuaskan atau customer experience yang baik terhadap produk atau layanan jasa kita, maka mereka cenderung loyal dengan bisnis kita. Inovasi dapat mempermudah kita dalam menciptakan customer experience yang menyenangkan melalui perkembangan teknologi. Yang kedelapan, mengurangi risiko. Inovasi juga bertujuan untuk mengurangi risiko bisnis yang sebelumnya sering kita hadapi. Misalnya risiko tabrakan, yang sering terjadi ketika memarkir mobil. Inovasi membantu manusia untuk menciptakan alarm parkir, sekali lagi alarm, yang berguna untuk menghindari kecelakaan atau risiko lain di tempat parkir. Yang kesembilan, mempercepat kinerja diri dan karyawan. Inovasi juga bertujuan untuk membantu percepatan kinerja kerja kita sehari-hari. Dengan inovasi kita akan lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ke-10, mengembangkan wawasan atau pengetahuan yang kita miliki. Semakin berkembangnya inovasi, maka semakin berkembang ilmu pengetahuan yang kita miliki. Misalnya, dulu kita mungkin akan sulit untuk belajar bahasa asing. Namun inovasi dalam perkembangan teknologi telah membantu kita untuk belajar secara online. Yang ke-11, bisnis kita akan semakin kompetitif. Tidak dapat disangka lagi, pastinya dong, bahwa dengan bantuan inovasi, maka bisnis kita akan semakin kompetitif dan hebat. Yang ke-12, menjamin keberlanjutan hidup di masa depan. Dengan adanya inovasi, manusia yang hidup di zaman sekarang dapat berusaha dan bekerja keras untuk menjamin keberlanjutan kehidupan anak cucu mereka di masa mendatang. Misalnya, inovasi membantu para peneliti untuk mencari pengganti bahan bakar yang dapat digunakan di masa depan. Yang berikutnya, yang ke-13, meningkatkan kualitas hidup. Tujuan inovasi yang terakhir dan tidak kalah penting ini adalah membantu kehidupan kita menjadi lebih baik, seperti membuat desain tata kota yang ramah lingkungan, di mana kehidupan manusia dan alam akan lebih seimbang di masa depan. Faktor berikutnya adalah industri 4.0. Bicara tentang industri 4.0 atau revolusi industri 4.0, pasti semuanya sudah tahu. Mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup yang sebelumnya. Prinsip dasar revolusi industri 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru. Prinsipnya, memasuki era revolusi industri keempat ini, perubahan yang dibawa adalah peningkatan efisiensi yang setinggi-tingginya di tiap tahapan rantai nilai proses industri. Salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya mengimplementasikan industri 4.0 adalah inovasi yang dihasilkan. Sekali lagi ingat, tadi poin yang sebelumnya inovasi. Jadi ada kaitannya dengan industri 4.0. Saat ini, tingkat inovasi Indonesia masih berada pada level 0,3%. Sedangkan agar bisa unggul dalam bersaing dibutuhkan tingkat inovasi 2%. Lumayan jauh ya. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia menuju ke era revolusi 4.0, terdapat 5 sektor industri yang akan menjadi pendorong dan percontohan dalam penerapan industri 4.0 itu. 5 sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, kimia, tekstil, elektronik, dan otomotif. Faktor berikutnya adalah customization. Customization atau custom adalah kependekan dari kata customize yang artinya menyesuaikan. Dalam hal ini adalah di mana suatu software atau program mempunyai alur
Ia mengikuti alur dari proses bisnis yang diminta oleh si calon pengguna, dalam hal ini konsumen, sehingga sistem tersebut akan berfungsi sempurna dan berjalan sejalan dengan proses bisnis yang bisa dijalankan atau diterapkan oleh perusahaan atau sistem kerja yang ada pada perusahaan calon pengguna software atau konsumen tersebut. Berikutnya, faktor yang yaitu sustainability, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia dengan menyerasikan atau melaraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ya, jadi sustainable atau berkelanjutan ini yang tadi poin sebelumnya saya sudah kaitkan sedikit ya pada bagian tujuan inovasi, yaitu menjamin keberlanjutan hidup di masa depan untuk generasi yang akan datang. Demikian materi kita untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Salam catatan enrichment.